Shalom saudara-saudara, tetap optimis, kita tetap konsisten di dalam tema kita, yaitu bagaimana saudara bisa menang menghadapi cobaan atau ujian. Ini penting sekali saudara ya. Jadi kita udah bahas dari Senin, Selasa, Rabu, dan hari ini adalah hari Kamis. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan tolong kami, bukakan hati kami, dan lembutkan hati kami, supaya ketika kami membaca merenungkan firman ini, kami siap untuk melakukannya. Sehingga kami dapat melewati setiap fase di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini, tema kita yang sudah biasa kita sampaikan dari hari Senin, Selasa, Rabu, maka konteksnya adalah Yakobus. Nah, Yakobus pasal yang pertama, saudara, ayat yang keempat. Kalimatnya bilang begini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi kalau kita kemarin lihat dalam perenungan kita, bahwa pencobaan itu menghasilkan ujian, ujian itu menghasilkan ketekunan, saudara. Nah, ketekunan itu biarkanlah memperoleh buah yang matang. Nah, buah yang matang di sini ya, arti kata matang itu, saudara, sebenarnya bicara tentang dewasa secara rohani. Nah, ini penting sekali. Jadi orang yang matang itu ya memang poinnya ada di situ, dia lebih mantap, saudara ya. Jadi ada orang yang tidak setia mengikuti proses tapi maunya naik, itu jadi bahaya. Maka ketika dapat cobaan ujian langsung tergelincir. Tapi orang yang mau setia menghadapi sebuah proses, pasti cobaannya banyak, ujiannya juga banyak. Tapi kalau dia bisa lewati proses-proses itu, maka dia akan semakin matang, baik dalam profesi mereka masing-masing, baik itu mau jadi pengacara kah, mau jadi dokter kah, mau jadi bisnismen, apapun juga, saudara. Itu dia akan makin matang. Begitu juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan semakin matang, saudara. Kalimat berikut ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Ini bagian yang sangat penting sekali. Kalimat yang digunakan kata sempurna. Tadi kita bilang matang itu menuju kedewasaan rohani. Sekarang sempurna bicara tentang dewasa secara rohani. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya, dia akan memberikan sebuah dampak dalam hidupnya, yaitu semakin dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani itu apa sih? Dikritik tidak tersinggung, dipuji tidak jumawa. Dikritik disertai dengan solusi dia mau berubah, dipuji dia tahu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang ini dewasa secara rohani. Bukan karena usianya banyak dia dewasa, tidak. Usianya walaupun dia masih muda, tapi dia mau dibentuk oleh Tuhan, dia akan dewasa secara rohani. Bukan hanya itu, dan utuh. Kata utuh itu apa sih? Secara psikis dia sehat. Psikis dia sehat, dia tidak overconfidence, juga tidak menjadi rendah diri. Ini penting, tidak overacting. Nah, ini penting, saudara. Jadi jiwanya itu menjadi sehat sekali dia. Orang itu sudah matang, jiwanya itu sehat. Dan poin itu adalah tak kekurangan suatu apapun. Artinya dia yakin lewati setiap badai dalam hidup dia. Dia tahu persis ada pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, perenungan ini menjadi satu titik klimaks kita pada esok hari. Tapi hari ini kita sudah progresif naik ke atas, supaya engkau tahu ketika dapat cobaan dan dapat ujian, harus dibedakan. Cobaan berasal dari iblis, ujian berasal dari Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Biarlah perenungan ini saudara pegang, saudara lakukan, dan tentunya ada damai sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa betapa kami bersyukur dalam menghadapi apapun, membawa kami makin dewasa dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatan, dan ingat selalu Tuhan akan pegang tanganmu kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.